Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus, pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajar kita agar beriman kepada Tuhan. Tidak peduli kesulitan atau kemunduran yang kita hadapi. Selama kita berdoa dengan tulus dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Melihat fakta bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi para murid-Nya, khususnya Petrus. Kelihatannya Petrus takjub sekaligus penasaran dengan kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Menariknya, Yesus tidak menjawab pernyataan Petrus, melainkan mengalihkan topik pembicaraan tentang iman dan kuasa doa. Yesus sengaja menghindar menjawab pertanyaan Petrus. Jawaban Yesus kepada Petrus sangat diplomatis. Sebenarnya, pernyataan Petrus dan jawaban Yesus tidak berkaitan satu sama lain. Petrus bertanya satu hal, sedangkan Yesus menjawab hal yang lain. Kesengajaan Yesus beralasan karena ia tidak ingin para murid terfokus kepada pohon ara. Yesus ingin fokus perhatian mereka tertuju kepada diri Allah dan rencananya. Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa ada sedikit keraguan. Barang siapa yang mampu melakukan hal ini, ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Dalam hal berdoa, iman turut serta memainkan peranannya untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan umat-Nya. Menurut Yesus, kuasa doa akan timbul apabila seseorang percaya bahwa dirinya telah memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, ada keyakinan yang teguh dan permohonan kita harus selaras dengan kehendak Allah. Seandainya permohonan kita belum terwujud, seharusnya hal itu tidak mengurangi keyakinan kita terhadap janji Allah. Yang penting bagi kita adalah memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus berlaku bagi orang yang beriman kepadanya. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perkataan ini tidak berlaku bagi mereka yang hanya ingin jawaban atau jalan keluar mudah, tapi tidak mau menjadi murid Kristus. Bagi para murid-Nya, Tuhan Yesus memberikan izin untuk meminta apapun, karena Tuhan percaya bahwa murid-murid-Nya akan meminta yang baik dalam ketulusan dan kerinduan memuliakan Tuhan saja. Permintaan atau doa-doa kita akan dinilai dan dijawab berdasarkan keyakinan iman yang teguh dan tidak bergeser oleh apapun juga. Ini berarti bahwa doa bukan sesuatu yang main-main dan sembarangan, yang dilakukan dengan pikiran. Dijawab bagus, tidak dijawab tidak apa-apa. Nanti kan aku bisa cari pertolongan lain. Tuhan menginginkan dan menghargai keseriusan dan pengharapan kita semata-mata hanya padanya. Oleh karena itu, dalam hal berdoa, kepada kita diingatkan, berdoalah dengan sepenuh hati dan terus mendesak dengan tekun jika kita sungguh-sungguh merindukan jawaban dari Tuhan. Iman kecil sebesar biji sesawi saja cukup memindahkan gunung. Betapa lebihnya iman yang besar akan mengadakan perkara-perkara besar bersama Tuhan di muka bumi. Masalahnya, memang iman kita seringkali lebih kecil lagi, bahkan tidak didapati, sehingga doa-doa kita semuanya seolah tak terjawab dan gagal.
kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan dan mengikuti Dia sampai akhir. Kita harus tetap beriman kepadanya saat berada dalam keadaan baik-baik saja dan juga saat menghadapi situasi sulit dan penderitaan. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, mintalah menurut kehendak-Nya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam doa kita harus tunduk pada Allah dan memohon supaya kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengetahui kehendak Allah dalam banyak hal karena telah dinyatakan dalam Alkitab. Pada saat lain, kehendak-Nya itu hanya dapat diketahui ketika kita sungguh-sungguh mencarinya. Setelah kita mengetahui kehendak-Nya mengenai suatu pokok tertentu, maka kita dapat meminta dengan yakin dan iman. Apabila kita melakukan ini, kita mengetahui bahwa Dia mendengarkan kita dan bahwa maksud-Nya bagi kita akan tercapai. Hal ini telah diajarkan Yesus kepada murid-murid-Nya di saat berdoa di Taman Getsemani, bahwa kehendak Allah terjadi di dalam dirinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagi-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami dalam doa kami, apa saja yang kami minta dan doakan, kami telah menerimanya. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam bermohon, dalam meminta kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Segala aktivitas, kegiatan kami satu hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu
manusia di bumi. Hukum nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajalnya kita wujudkan